Setelah dakwaan disusun, perkara tersebut didaftarkan di pengadilan untuk disidangkan. Pada saat sidang dibuka, pembacaan dakwaan, maka status tersangka berubah menjadi tersangka. Terdakwa. Oke, proses pemeriksaan diawali oleh jaksa menyampaikan dakwaannya atau tuduhan-tuduhannya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah dakwaan disampaikan, maka pihak terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum dapat mengajukan keberatan terhadap dakwaan. Keberatan ini biasa kita kenal dengan eksepsi. Oke, jadi kita kalau misalnya pihak terdakwa ingin mengajukan keberatan, maka dia menyampaikan kepada majelis bahwa dakwaannya ada kekeliruan dalam hal formalitas atau bahasa sederhananya adalah cacat formil. Apa maksudnya cacat formil? Kerangka ataupun hal-hal yang bersifat formil itu terdapat kekeliruan. Di dalam proses eksepsi yang disangkal atau yang dikeberatani itu belum masuk pada pokok perkara. Jadi ketika Anda suatu saat menjadi pengacara, insya Allah ya, amin, bagi yang punya cita-cita jadi pengacara, Anda jangan eksepsi kepada jaksa yang diajukan kepada majelis, tapi Anda eksepsi materi perkaranya, itu keliru deh. Yang Anda eksepsi adalah formalitas daripada dakwaan. Contoh, entah mungkin ada salah penulisan nama, atau mungkin salah pengadilan. Harusnya pengadilan negeri A diajukan, justru jaksa mengajukannya di pengadilan negeri B. Itu juga itu masih formil, itu belum masuk perkaranya. Kan kalau sudah berbicara tentang perkaranya, pasti membahas apakah betul terdakwa ini pelakunya, gitu kan? Tapi belum sampai di situ. Apakah perkara ini sudah daluarsa atau belum dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa cari literatur, membaca tentang apa saja yang mengakibatkan perkara pidana NO atau need on fund clear fair club atau gugatan tidak dapat diterima. Kalau misalnya ada eksepsi, maka sidang pemeriksaan karena pengajuan eksepsi dilakukan. Jika tidak ada, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti. Dwi Firman, Siap Kak, siap Pak. menurut Anda apa saja alat bukti yang ada di KUHP? Ada 5 Pak untuk alat Ya. bukti. Aja. Keterangan saksi, Oke. terus keterangan ahli, Oke. keterangan terdakwa, Oke. baru surat, Oke. petunjuk. Oke, mantap. Jadi itu beberapa alat bukti ya. Jadi setelah pembacaan dakwaan dan pemeriksaan eksepsi jika ada. Jika tidak ada, maka langsung pemeriksaan alat bukti. Nah, di situ masuk 5 tadi. Ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, ahli, petunjuk, sama surat. Nah, di situ diperiksa. Kemudian setelah pemeriksaan bukti-bukti, diberikan kesempatan kembali kepada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan requisitoir. Aldi, cok, duduk baik-baik dulu, duduk baik-baik. Dari tadi lupa banyak sekali bagarangan ini. Duduk baik-baik atau stand up? Duduk baik-baik Pak. Oke. Ketika pemeriksaan alat bukti telah dilakukan, maka saatnya jaksa menyampaikan requisitoir atau tuntutan. Disinilah jaksa bisa meminta kepada hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman jenis apa dan seberapa berat. Misalnya hukuman penjara berapa lama,
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau fakta-fakta persidangan. Setelah jaksa mengajukan requisitoir atau tuntutan, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum yang mendampingi terdakwa mengajukan pembelaan atau yang biasa disebut dengan pleidoy. Pembelaan ini bisa berupa penyangkalan bahwa dirinya bersalah atau bisa berupa pengakuan tetapi diikuti dengan permintaan peringanan hukuman atas perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan. Karena setiap ada perbuatan pidana ada modusnya. Apa maksudnya modus? Apa sih yang menyebabkan ia melakukan tindak pidana? Nah, ini kajian-kajian kriminologi ya. Di situ bisa masuk mengapa seseorang itu patut untuk mendapatkan keringanan hukuman. Beda hukumannya orang mencuri karena ingin top up bermain slot, sama orang mencuri karena DP mama sakit tidak ada uang membeli obat. Modusnya beda, perbuatannya sama-sama mencuri, tapi modusnya beda. Bisa dipahami Aldi kan? Justru kalau sama hukumannya itu tidak adil. Sepakat tidak Aldi? Kalau hukumannya sama. Maksudnya gini, sama-sama melakukan perbuatan pencurian, tapi yang si A mencuri karena mau top up bermain slot, atau yang B mencuri karena orang tuanya sedang sakit dan tidak punya uang untuk beli obat. Sama-sama ditangkap. Adil nggak jika hukumannya sama? Sama-sama 4 tahun misalnya. Tidak, Pak. Tidak adil ya. Harusnya yang mana lebih ringan? Ada keringanan sedikit untuk yang mencuri karena alasan ibunya. Jadi bukan berarti mencuri karena alasan itu adalah benar, enggak ya. Tetapi itu salah, buktinya tetap dihukum dia. Hanya saja tidak seberat orang yang melakukan pencurian karena obat top up, solot. Apa istilahnya itu? Zeus itu. Tahu itu Aldi, Zeus itu skater wallet. Saya cuma pernah dengar, Pak. Oke. Saya sekarang berada di kota di mana banyak sekali orang bermain. Jadi kanan kiri itu kayak sudah dinormalisasi orang bermain seperti itu. Ini fenomena sosial yang menarik juga untuk dilakukan penelitian. Nantilah saya sebentar pikir-pikir apa kira-kira tindakan apa yang saya akan ambil setelah melihat fenomena-fenomena ini. Di warkop-warkop orang ini rupa apa ya, kayak kayak game apa yang saya lihat itu. Pokoknya rupa-rupa, ada rupa banyak di warna-warni baru, ada kakek-kakek berjenggot di samping Lydia. Nah, itu Zeus katanya itu. Nah. Oke, singkat cerita, setelah diajukan pledoi, maka terjadi replik-duplik, saling bantah-membantah antara pihak penuntut dengan pihak terdakwa. Setelah itu selesai, hakim akan mendapatkan kesimpulan dan menjatuhkan hukuman. Ada 3 kemungkinan hukuman atau bukan hukuman, maaf. Ada 3 kemungkinan putusan yang akan diputuskan oleh hakim. Putusan yang pertama adalah putusan pidana. Kalau bukan putusan pidana yang diambil, mungkin akan diambil putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan. 3 putusan ini kemungkinan yang akan keluar tergantung fakta persidangan. Seperti apa itu putusan bebas, putusan pidana, dan putusan lepas dari segala tuntutan? Yulin Nur? Iya, Pak. Oke, 3 kemungkinan putusan yang akan diambil oleh hakim tadi, coba diulang.
3 keputusan. 3 putusan yang mungkin diambil oleh hakim. Barusan sekali saya bilang. Maaf Pak, kurang fokus. Kenapa Nono? Ada apa sampai kurang fokus? Apa bisa diulangi lagi? Aldi, ulangi Aldi. Putusan pidana. Aldi, ada 3 kemungkinan putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim. 1, putusan bebas. Putusan bebas, Pak. Yang kedua, Putusan pidana. bebas bersyarat. Pidana. Saya tidak ada cuma tadi bebas bersyarat tadi. Saya tidak cuma tadi bebas bersyarat tadi. Awas saya membahas stand up nanti ya. Saya mau angkat ini jadi materi. Bahwa ada ketua kelas di kelas F. Asal-asal bacumu supaya paling tidak yang penting baca cerita, Ya, awas ya Aldi ya. Oke, Yanhar. Yanhar. Ya, Pak. Coba, ada 3 kemungkinan putusan yang akan diambil oleh hakim. Putusan apa saja yang mungkin dijatuhkan dalam sidang? Ada berapa pasang mata di sini? Ada 23 pasang mata, 23 pasang telinga. Satu orang saja, coba ulangi, satu orang, siapa saja? Putusan, Saya, Pak. Pak. Oh, oke, lanjut Oke. aja nih. Putusan pidana bebas lepas, Pak. Itu jelas sekali. Putusan pidana bebas lepas. Nanti ngoni jadi hakim, ketika ngoni sudah dapatkan fakta persidangan, ngoni sudah tahu putusan yang mana yang saya mau jatuhkan. Padahal tinggal pilih antara 3 jenis putusan. Putusan bebas, putusan pidana, putusan bebas, atau putusan lepas. Terus pasti pertanyaannya, seperti apa itu ketika menjatuhkan putusan pidana, seperti apa menjatuhkan putusan bebas, kemudian seperti apa juga menjatuhkan putusan lepas. Perhatikan baik-baik. Hakim akan menjatuhkan putusan pidana ketika dakwaan yang disampaikan oleh jaksa terbukti dan meyakinkan. Saya ulangi. Tahu dakwaan kan? Dakwaan itu semacam tuduhan-tuduhan bahwa si terdakwa ini melakukan ini pada tanggal ini dan seterusnya. Kemudian karena jaksa yang mengajukan dakwaan, maka jaksa punya kewajiban membuktikan apa yang ia sampaikan itu benar terjadi. Dengan cara apa? Ajukan bukti. Buktinya dari mana? Dari proses penyidikan tadi oleh kepolisian. Oke, dia ajukan. Kalau menurut hakim, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang disampaikan oleh jaksa melalui dakwaannya telah terbukti, maka putusan yang keluar adalah putusan pidana atau putusan menghukum terdakwa. Nah, itu keadaan yang menyebabkan putusan pidana keluar ketika dakwaan terbukti. Oke? Terus seperti apa putusan bebas? Putusan bebas dijatuhkan ketika dakwaan tidak terbukti. Oke, bisa bedakan antara pidana sama bebas? Ya, Kalau Pak. pidana, dakwaan terbukti. Kalau bebas, dakwaan tidak terbukti. Maksudnya bagaimana? Jaksa sudah menyampaikan kronologi cerita yang merupakan kronologi pelanggaran salah satu rumusan pasal dalam hukum pidana. Tetapi ketika hakim melihat alat bukti yang disampaikan oleh pihak kejaksaan atau pihak jaksa penuntut umum, tidak cukup bagi hakim untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atau terdakwa benar-benar melakukan apa yang disampaikan oleh jaksa melalui dakwaannya. Sederhananya, dakwaan tidak terbukti. Kalau dakwaan tidak terbukti, maka putusannya harus bebas. Kalau dakwaan terbukti, putusannya harus pidana. Pidana. Nah, urusan belakang
pemberatan. Yang pasti pidana dulu. Apakah ringan atau berat itu urusan yang kedua. Nyatakan dulu bahwa ia bersalah, kemudian pidana. Seberapa berat pidananya itu urusan kedua. Yang penting sudah dipidana dia. Ketika dakwaan terbukti dan isi perbuatannya adalah perbuatan melanggar hukum pidana. Terus putusan lepas dari segala tuntutan yang bagaimana modelnya? Nanti kan Pak. Ya. Alat bukti yang di jaksa terbukti tapi itu tidak masuk dalam ranah pidana, Pak. Iya, Pembuktian. benar sekali. Itu putusan lepas. Jadi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melalui dakwaannya itu terbukti. Hakim yakin bahwa terdakwa betul-betul melakukan apa yang didakwakan oleh jaksa. Tapi ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pelanggaran hukum pidana. Maka terdakwa harus diputus lepas, bukan bebas, tapi lepas. Artinya apa? Seharusnya ini perkara tidak disidangkan. Kenapa? Karena perbuatannya sebenarnya bukan pelanggaran hukum, tapi betul ia lakukan. Contoh misalnya, ada pernah terjadi kasusnya Raffi Ahmad waktu mengkonsumsi salah satu obat. Entah itu saya juga kurang mengerti obat apa yang diminum. Yang pasti efeknya adalah obat bisa memperkuat diri atau semacam doping lah gitu. Diketahui Raffi Ahmad mengkonsumsi tersebut, itu reaksi penegak hukum muncul bahwa Raffi Ahmad diduga melakukan delik narkoba. Oke, tapi belakangan dilakukan pemeriksaan, ternyata jenis obat yang dikonsumsi oleh Raffi Ahmad itu tidak termasuk narkoba yang telah ditetapkan oleh orang yang berwenang di Indonesia. Oke, sehingga perkara itu tidak dilanjutkan. Seandainya itu dilanjutkan, perkaranya dilanjutkan sampai di sidang persidangan, maka pastikan jaksa menyampaikan bahwa yang dilakukan Raffi Ahmad mengkonsumsi ini pada tanggal sekian dan lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian